Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Setelah mendapatkan lengan yang terputus, Fang Yuan dengan hati-hati menyimpannya di lubang abadinya. Segera setelah itu, dia membersihkan area itu dan menghilangkan semua jejaknya. Kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia tidak beristirahat, dia mulai mengerjakan lengan yang terputus, menghabiskan 4 hari 3 malam untuk mengubahnya menjadi kepala Song Zixing. Selanjutnya, dia menggunakan Fixed Immortal Travel dan pergi ke Earth Abyss. Roh tanah bentuk bintang, aku membawa kepala Song Zixing. Di dunia bawah tanah yang menakutkan dan gelap, dia berteriak. Setitik cahaya bintang pertama kali muncul, sebelum cahaya meledak seperti air dari air mancur. Sebentar kemudian, sebuah pintu persegi besar yang terbuat dari cahaya bintang muncul. Pintu setengah transparan melayang di udara, di atas, ada 4 kata tertulis di plakat, tanah yang diberkati bentuk bintang. Fang Yuan menyipitkan mata saat dia melihatnya. Tanah yang diberkati biasa dan surga gua memiliki pintu masuk. Karena pintu masuk mewakili interaksi, dan dengan interaksi, mereka dapat mengambil ki langit dan bumi untuk memperkuat dunia kecil. Dengan demikian, tanah yang diberkati sempurna sangat unik, karena tidak memiliki pintu masuk, itu adalah pengecualian yang sangat aneh. Saat Fang Yuan menunggu, celah kecil terbuka di pintu cahaya bintang. Ini kamu benar-benar membawa kepala Song Zixing. Sebuah suara datang dari balik celah, roh tanah bentuk bintang tidak muncul, dia cukup waspada. Fang Yuan terkekeh saat dia melemparkan kepalanya. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Celah terbuka sedikit lebih banyak, gaya hisap menggerakkan kepala ke sana. Itu benar-benar kepala Song Zixing. Suara gembira dan terkejut datang dari balik pintu. Boom! Pintu terbuka sepenuhnya, cahaya bintang membuka jalan bagi Fang Yuan, saat roh tanah bentuk bintang berdiri di pintu, berkata kepada Fang Yuan dengan ketundukan ceria, roh tanah bentuk bintang menyapa Tuan. Fang Yuan mengangguk, ekspresinya tenang, dia mengambil langkah besar dan berjalan ke jalur cahaya bintang, memasuki tanah yang diberkati bentuk bintang. Saat dia melangkah masuk, cahaya bintang membanjiri penglihatan Fang Yuan. Tapi dalam sekejap mata, cahaya bintang memudar, dan medan unik tanah yang diberkati bentuk bintang muncul di hadapannya. Seluruh tanah yang diberkati bentuk bintang menyerupai mangkuk raksasa. Seperti mangkuk, ujung-ujungnya adalah pegunungan yang saling berhubungan, mereka membentuk lingkaran ketat yang menyerupai tembok kota. Dan di dalam mangkuk, mereka adalah lereng miring yang menyatu ke arah tengah. Kegelapan menyelimuti dunia ini, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, ada kegelapan yang hampir total, hanya beberapa bintik cahaya bintang yang bersinar lemah di langit. Seperti bagaimana tanah yang diberkati Hu Immortal hanya memiliki hari tanpa malam, tanah yang diberkati bentuk bintang hanya memiliki malam tanpa hari. Biasanya, tanah yang diberkati tidak akan berubah antara siang dan malam. Hanya setelah menjadi surga gua atau menjadi dekat dengan surga gua, mereka akan mulai mengalami transformasi seperti itu antara siang dan malam. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan ada di sini. Faktanya, dialah yang menempatkan tanah yang diberkati ini. Terakhir kali, bintang-bintang bersinar di langit, sangat terang dan menyilaukan, tanahnya sangat terang karena semua cahaya bintang. Tapi sekarang, itu cukup redup, itu menunjukkan bahwa roh tanah bentuk bintang tidak memiliki waktu yang mudah untuk mengelola tempat itu. Ini sudah diharapkan. Tanpa Gu Immortal, tanah yang diberkati tidak dapat menghasilkan esensi abadi. Roh tanah dan tanah yang diberkati saling terkait, ia harus melindungi dirinya sendiri dan mengelola tanah yang diberkati. Tapi bagaimana roh darat bisa memiliki kekuatan dan kebijaksanaan Gu Immortals? Dengan demikian, sebagian besar roh darat akan menemukan tuan untuk membantu diri mereka sendiri. Bertahan hidup adalah naluri paling dasar dalam semua makhluk hidup, satu-satunya perbedaan adalah kesulitan dalam membuat roh tanah mengakui tuan baru. Tatapan Fang Yuan menyapu area itu, sebelum mendarat di roh tanah bentuk bintang. Bawa aku untuk memeriksa tanah yang diberkati. Fang Yuan memerintahkan. Roh tanah bentuk bintang tampak seperti anak kecil, dia melayang di udara. Dia mengenakan pakaian biru merah muda melilit dada dan perutnya,
lengan dan kakinya yang kecil putih lembut seperti akar teratai, terlihat halus seperti batu giok, dia tampak sangat imut. Setelah mengakui Fang Yuan, roh tanah bentuk bintang melihat ke arah Fang Yuan dengan tatapan jernih yang dipenuhi kekaguman dan kehangatan. Mendengar kata-kata Fang Yuan, roh tanah bentuk bintang mengangguk, "Tuan, ikuti saya." Sikap ini benar-benar berlawanan dengan sebelumnya. Segumpalan cahaya bintang berkumpul di Fang Yuan, saat tubuhnya terbang dengan cepat. Kecepatan ini sangat cepat, bahkan kilatan pelangi darah Song Zixing tidak bisa menandinginya. Fang Yuan merasakan penglihatannya kabur, yang dia lihat hanyalah cahaya bintang di sekitarnya, dia hanya bisa menangkap gambar kabur sesekali dari pemandangan yang bergerak cepat. Cahaya bintang berhenti bergerak, dan pemandangan dalam penglihatannya telah berubah. "Tuan, Anda berada di sisi tenggara tanah yang diberkati sekarang. Ini adalah hutan bambu panah. Area perkebunan terbesar di seluruh tanah yang diberkati." Roh tanah bentuk bintang diperkenalkan. Fang Yuan menoleh, hanya untuk melihat bahwa hutan bambu panah ini sangat besar, itu melampaui bidang penglihatan Fang Yuan. Bambu panah itu lurus, menyerupai bambu tombak hijau dari Gunung King Mao, tetapi tidak berwarna giok, sebaliknya, rebungnya berwarna hitam dan tidak ada daun yang tumbuh di atasnya, hanya cabang. Di setiap segmen bambu panah, akan ada sekitar 3 cabang yang tumbuh di atasnya. Cabang-cabang ini tajam dan panjang, menyerupai anak panah. Di bawah hutan bambu panah ada sejumlah besar batu gua bintang, jamur aroma gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan ladang rumput bayangan putih. Fang Yuan menganggukkan kepalanya secara internal, penataan habitat ini tidak bisa dilakukan dengan lebih baik. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi area produksi anak panah bintang Gu. Fang Yuan bertanya. "Tuan benar." Roh tanah bentuk bintang segera menjawab. Anak panah bintang Gu adalah Gu Fana peringkat 1, itu berubah dari serangga biasa. Ini berbeda dengan produksi kunang-kunang bintang Gu. Kunang-kunang bintang Gu adalah bagian dari kelompok kunang-kunang cahaya bintang, diproduksi setelah mereka berubah dan bermutasi. Anak panah bintang Gu dapat dihasilkan dari semua jenis serangga yang memasuki tidur nyenyak di dalam batu gua bintang yang dipenuhi dengan lubang di permukaan. Setelah total 49 hari, sebagian dari serangga yang tertidur akan mengalami perubahan dan menjadi anak panah bintang Gu. Makanan anak panah bintang Gu adalah jus bambu dari hutan bambu panah. Hutan bambu panah itu panas dan lembab, bambu itu sendiri akan menghasilkan jus bambu yang menetes keluar. Di masa lalu, jus bambu yang dihasilkan akan terbentuk menjadi kabut biru tebal, itu adalah tempat berkualitas tinggi untuk memelihara anak panah bintang Gu. Sayangnya, saya belum mendapatkan cairan penyiraman yang baik, sehingga menjadi seperti ini. Roh tanah bentuk bintang berkata dengan nada kerinduan. Sepertinya saya harus membeli air sumur bulan secara berkelompok. Fang Yuan bergumam, dia sangat berpengetahuan, dia tahu air apa yang dibutuhkan hutan bambu panah. Guru itu berpengetahuan. Roh tanah bentuk bintang menambahkan, ekspresinya menjadi bersemangat. Meskipun penguasa bintang Wan Xiang meninggalkan sedikit esensi abadi, ada beberapa batu esensi abadi. Dan karena roh tanah bentuk bintang mengkhawatirkan keuangannya, dia tidak bisa membeli barang dari harta karun surga kuning dengan santai. Dibandingkan dengan penyiraman hutan bambu panah, ada daerah lain yang membutuhkan dukungan keuangan lebih mendesak. Setelah itu, di bawah bimbingan roh tanah, Fang Yuan pergi ke area utara tanah yang diberkati, memeriksa lubang meteorit. Ini adalah tempat untuk menaikkan api bintang Gu dan menghasilkan meteor Gu yang jatuh. Selanjutnya, dia pergi ke tengah tanah yang diberkati. Ini adalah danau dengan riak dan cahaya yang memantulkan, itu besar dan disebut danau bintang yang rusak. Ini juga merupakan tempat untuk memelihara cacing Gu, itu menghasilkan sungai bintang Gu. Selanjutnya, dia pergi ke beberapa ladang berumput, semuanya penuh dengan rumput fragmen bintang, sejumlah besar dari mereka. Mereka ditanam di tanah hitam, bila rumputnya montok dan berkilau, kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam di tanah yang diberkati Hu Immortal. Hutan bambu panah, lubang meteorit, danau bintang yang rusak, ladang rumput fragmen bintang. Fang Yuan melayang di udara, melihat danau, dia menunjukkan ekspresi puas. 4 area yang disebutkan adalah 4 sumber pendapatan utama Star Lord Wan Xiang. Tuan bintang Wan Xiang cukup baik dalam perkembangannya, dia terutama menjual anak panah bintang Gu, Gu api bintang, meteor jatuh Gu,
Sungai Bintang Gu, dan kunang-kunang cahaya Bintang Gu. Sementara Fang Yuan masih mati-matian mencari 4 sumber pendapatan, dia sudah memilikinya. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki nyali Gu dan perdagangan laba-laba yang menyesal. Dua lainnya, ular piton naga api yang menakutkan dan ikan naga, masih belum dijual di pasaran. Star-Lord Wan Xiang memiliki tingkat kultivasi peringkat 6 dengan satu kesengsaraan surgawi berlalu. Dia juga seorang kultivator tunggal, tetapi dia lebih tinggi dalam tingkat kultivasi daripada Hu Immortal. Menurut status dan fondasinya, biasanya tidak mungkin baginya untuk mengembangkan tanah yang diberkati sejauh ini. Tapi dia mengalami pertemuan kebetulan. Itu adalah Starry Sky Grotto Heaven. Pemilik surga gua Starry Sky, anak bintang 7, menjadi zombie abadi untuk memperpanjang hidupnya. Saat menjelajahi alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, dia tertidur lelap. Penguasa bintang Wan Xiang secara kebetulan menemukan bahwa surga gua langit berbintang terhubung ke celah spasial di dunia luar benua tengah. Setiap tahun, pada waktu tertentu, celah ini akan terbuka. Dengan demikian, Star-Lord Wan Xiang akan masuk setiap tahun untuk mengais sumber daya untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki waktu terbatas di setiap kesempatan, dia masuk berkali-kali. Star-Lord Wan Xiang dengan demikian memiliki perkembangan yang layak, aperture abadinya dengan lancar tumbuh nilainya setiap hari, dia melampaui sebagian besar pembudidaya tunggal Gu Immortals. Bahkan Si Lei memuji tanah yang diberkati di dalam hati ketika dia melihatnya. Fondasi Star-Lord Wan Xiang ini sudah setara dengan peringkat 6 Gu Immortal yang khas di 10 sekte kuno yang besar. Tapi sangat disayangkan bahwa Star-Lord Wan Xiang terluka parah oleh Song Zixing, dan karena kesengsaraannya akan datang, dia harus mengambil risiko. Dia mengundang Raja Monyet Abadi Si Lei untuk menjelajahi surga gua langit berbintang. Pada akhirnya, di Aula Bintang ke-8, dia jatuh ke alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, jiwanya hancur dan hanya tubuhnya yang tersisa. Fang Yuan mengambil tubuh itu dan menempatkan tanah yang diberkati di jurang bumi. Hal ini menyebabkan perkembangan acara di masa depan, seperti persyaratan roh tanah Star Form untuk menjadi pemilik baru. Dengan 4 sumber pendapatan ini, kekuatan keuangan saya akan berlipat ganda. Saya akan berenang dalam keuntungan, saya benar-benar akan tenggelam dalam batu esensi abadi. Fang Yuan sangat gembira. Tuan Bintang Wan Xiang telah mengoperasikan tanah yang diberkati untuk waktu yang lama, dia telah memasukkan dirinya ke pasar dan memiliki bagian ekonomi sendiri di surga kuning harta karun. Fang Yuan mewarisi tanah yang diberkati, dia juga telah melewati tahap awal yang sulit memasuki pasar, dia mengambil alih bisnis Star-Lord Wan Xiang secara langsung, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Sumber daya biasa seperti anak panah bintang Gu dan Gu api bintang biasanya dijual dalam jumlah besar, mereka sangat kompetitif di pasar, tidak mudah untuk mengukir bagian untuk diri sendiri di pasar, mereka akan berkolaborasi, menghadapi perang harga, atau beberapa Gu Immortal bahkan mungkin mengancam akan membunuh mereka. Seperti kata pepatah, merusak kekayaan seseorang mirip dengan membunuh orang tua mereka. Dunia Gu Immortal sangat kejam, jika Anda ingin berbisnis, Anda perlu menunjukkan kekuatan Anda. Tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa berkembang bisnis Anda akan dibunuh dan dijarah. Dengan demikian, Fang Yuan selalu sangat berhati-hati dengan ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan yang dia miliki. Dia ingin menggunakan token transaksi klan Xiao untuk memasuki pasar gurun barat. Itu bisa menghindari banyak masalah, dan memungkinkannya mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tentu saja, untuk bisnis monopoli seperti Goods Gu, Anda bisa menjualnya sesuai keinginan. Yang lain bahkan tidak bisa bersaing dalam hal ini, mereka hanya bisa menonton dengan iri. Setelah memeriksa tanah yang diberkati, Fang Yuan sangat senang, tetapi masih ada sesuatu yang sangat dia nantikan. Roh tanah, bawa aku untuk melihat Gu abadi itu di tanah yang diberkati. Pada saat berikutnya, dia menginstruksikan roh darat. Seluruh tanah yang diberkati bentuk bintang seperti mangkuk raksasa, dan pusatnya juga merupakan lokasi yang berada di dasar medan. Ada sebuah danau di sini yang membentang sejauh mata memandang, namanya adalah Danau Bintang Pecah. Dan tempat di mana Star-Lord Wan Xiang biasanya berkultivasi juga terletak di dasar danau bintang yang rusak. Mencapai dasar danau, Fang Yuan menemukan sebuah istana kristal,
tidak besar, dan hanya memiliki satu aula utama bersama dengan dua aula normal. Gu abadi Tuan Bintang Wansi yang disimpan di aula utama. Di bawah bimbingan roh tanah bentuk bintang, Fang Yuan dengan lancar memasuki aula utama. Saat dia memasuki aula utama, dia melihat gu abadi beterbangan. Gu abadi ini menyerupai kelabang, kurus dan panjang, seperti lengan, dan hitam seperti besi. Itu terbang dengan gaya zigzag di dalam aula utama, segmen horizontal pendek di tubuhnya menyala seperti kunang-kunang biru sesekali. Ini adalah gu abadi peringkat 6, tanda bintang, untuk sementara dapat menambahkan 600 tanda dao jalur bintang ke tubuh tuannya. Roh tanah bentuk bintang diperkenalkan dengan tepat. 600 tanda dao. Fang Yuan terkejut. Bahkan tanda dao jalur kekuatan di tubuhnya berjumlah tidak lebih dari 200. Ini terjadi setelah dia menggunakan kekuatan makan immortal gu baru-baru ini untuk menambahkan lebih dari 40. Namun, tanda bintang immortal gu ini sebenarnya bisa menyebabkan peningkatan 600 tanda dao bintang sekaligus, bisa dikatakan sebagai kemampuan yang luar biasa. 200 tanda dao dapat meningkatkan kekuatan sebesar 20%. 600 berarti peningkatan 60%, sayangnya, mereka adalah tanda dao jalur bintang, dan saya bukan jalur bintang gu immortal. Tidak ada keraguan bahwa tanda bintang ini immortal gu adalah tipe pendukung berkualitas tinggi immortal gu. Fang Yuan adalah jalur kekuatan gu immortal dan tubuhnya membawa tanda dao jalur kekuatan, tetapi begitu dia mengaktifkan tanda bintang immortal gu, tubuhnya untuk sementara akan ditutupi oleh lapisan tanda dao jalur bintang, membiarkannya menyamar sebagai jalur bintang gu immortal. Selain Star Mark, ada dua gu abadi lainnya di aula utama. Salah satunya seperti kristal prismatik, seukuran kepalan tangan. Itu diam-diam berbaring di atas meja, tanpa gerakan apapun. Yang lain seperti tauge putih yang lembut, dipenuhi dengan suasana vitalitas. Melalui pengenalan roh tanah bentuk bintang, Fang Yuan tahu gu abadi seperti kristal adalah gu abadi cahaya bintang, sedangkan gu abad seperti tauge dikenal sebagai starshoot. Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan gembira. Keberuntungan telah tiba. Kedua immortal gu ini lebih banyak digunakan untuk Fang Yuan daripada tanda bintang immortal gu. Karena cahaya bintang gu adalah bahan gu yang diperlukan untuk produksi bintang jalan kebijaksanaan, pikir gu. Sekarang dia memiliki cahaya bintang gu abadi, dia dapat sepenuhnya meniru penggunaan kekuatan ki immortal gu dalam menyempurnakan kantung udara gu, untuk menyempurnakan pemikiran bintang gu jauh lebih cepat dan dalam skala yang jauh lebih besar. Cahaya bintang immortal gu menghapus langkah merepotkan untuk membeli bintang fana gu. Pada saat yang sama, dengan immortal gu sebagai fondasinya, akan ada kemungkinan kegagalan yang jauh lebih rendah dalam memurnikan pemikiran bintang fana gu. Risiko yang terlibat juga akan sangat dikurangi, mengurangi kematian pria berbulu secara besar-besaran. Namun, ada dua masalah yang diciptakan oleh ini. Masalah pertama adalah, untuk menggunakan cahaya bintang gu abadi, Fang Yuan harus memodifikasi resep pemikiran bintang gu. Masalah kedua adalah menggunakan cahaya bintang immortal gu akan mengkonsumsi esensi abadi. Dengan kebijaksanaan gu dan resep gu pemikiran bintang yang lengkap, Fang Yuan tidak akan kesulitan dalam memodifikasi resep gu, itu hanya masalah waktu. Adapun masalah kedua, itu memang akan menjadi masalah bagi Fang Yuan di masa lalu. Tapi sekarang, Fang Yuan adalah pemilik tanah yang diberkati bentuk bintang, dia memiliki 6 sumber pendapatan dan bahkan akan meningkat menjadi 8 di masa depan, penghasilan batu esensi abadinya akan meningkat 4 kali lipat. Sejumlah batu esensi abadi membuat Fang Yuan memiliki kepercayaan diri untuk menghabiskan esensi abadi terus-menerus dalam mengaktifkan cahaya bintang gu abadi. Starlight Immortal Gu meningkatkan akumulasi pemikiran bintang gu sebagian besar, yang sangat membantu. Dan pemotretan bintang Immortal Gu juga sangat berguna. Fang Yuan pernah membeli gerakan pembunuh fana dari Star Lord Wan Xiang, yang disebut hujan bintang musim semi. Langkah ini mengairi lahan, memberikan nutrisi pada vegetasi dan meningkatkan produktivitasnya. Sejak dia mendapatkan langkah ini, Fang Yuan telah menggunakannya lagi dan lagi. Padang rumput di langit tanah yang diberkati Hu Immortal mampu mempertahankan skalanya saat ini, sebagian besar dapat dikaitkan dengan gerakan pembunuh fana ini. Aktivasi Spring Star Rain yang sering menghabiskan sejumlah besar bintang fana gu. Pemotretan bintang gu hanya dijual oleh penguasa bintang Wan Xiang.
Fang Yuan pernah berpikir untuk membebaskan dirinya dari kendali Star-Lord Wan Xiang dengan meneliti resep penyempurnaan Starshoot Gu. Tetapi bahkan dengan bantuan kebijaksanaan Gu, karena pencapaian jalur bintang Fang Yuan hanya biasa, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada titik ini, Fang Yuan telah menembak bintang immortal Gu, dan mulai sekarang, dia akan dapat menggunakan hujan bintang musim semi sesuai keinginan hatinya. Dia juga bisa menaikkan hujan bintang musim semi ke tingkat gerakan pembunuh abadi dan menggunakan tembakan bintang immortal Gu sebagai inti untuk lebih meningkatkan hasil rumput fragmen bintang. Tapi Fang Yuan belajar dari roh tanah bentuk bintang, Tuan Bintang Wan Xiang memang memiliki gerakan pembunuh abadi hujan bintang musim semi. Faktanya, jurus pembunuh fana, hujan bintang musim semi, yang dijual Star-Lord Wan Xiang adalah versi sederhana dari hujan bintang musim semi aslinya. Gu tembak bintang yang dijual Star-Lord Wan Xiang juga disempurnakan dengan menggunakan bintang immortal Gu. Inilah alasan mengapa Fang Yuan merasa sulit untuk membalikkan resep Gu dari Starshoot Gu. Alasannya adalah bahwa metode penyempurnaan Gu Star-Lord Wan Xiang dilakukan dari atas ke bawah. Star Mark, Starlight dan Starshoot, ketiga Gu abadi ini semuanya adalah Gu abadi yang tersisa di tanah yang diberkati. Tuan Bintang Wan Xiang memiliki total 4 Gu abadi, sayangnya, Gu abadi keempat dihancurkan dalam pertarungannya dengan Song Zixing. Fang Yuan dengan demikian hanya bisa mendapatkan 3. Dan dia sudah sangat puas dengan ini. Secara umum, di seluruh 5 wilayah, ada beberapa peringkat 6 Gu immortal yang memiliki immortal Gu. Kebanyakan dari mereka masih menggunakan gerakan Gu Fana dan pembunuh Fana. Hanya elit di antara peringkat 6 yang akan memiliki peringkat 6 Gu abadi. Misalnya, peringkat 6 Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar benua tengah, dan contoh lain adalah pembudidaya tunggal seperti Star-Lord Wan Xiang yang mengalami pertemuan kebetulan. Situasi dataran utara, bagaimanapun, istimewa. Karena runtuhnya gedung 88 yang sejati, tingkat Gu Immortal yang memiliki Gu abadi jauh melampaui 4 wilayah lainnya. Faktanya, benua tengah sebenarnya berada di tempat terakhir di antara 5 wilayah sehubungan dengan tingkat kepemilikan immortal Gu. Mau tidak mau, mereka memiliki Gu immortal terbanyak. Situasi Fang Yuan bahkan lebih istimewa. Tidak termasuk ketiga Gu abadi ini, Fang Yuan sudah memiliki 14 Gu abadi, tidak ada yang akan mempercayainya jika jumlah seperti itu diberitahu kepada mereka. Belum lagi, di antaranya adalah kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Umumnya, bahkan jika seseorang membunuh musuh Gu immortal, sulit bagi mereka untuk mendapatkan Gu abadi sebagai rampasan pertempuran. Ketika Fang Yuan menyerang Dongfang Changfan, dia memiliki keuntungan besar dan bahkan telah menangkap jiwa Dongfang Changfan hidup-hidup. Tapi Dongfang Changfan telah membuat semua Gu abadi meledak sendiri dengan pikiran, dan Fang Yuan bahkan tidak bisa menangkap satu pun dari mereka. Tuan Bintang Wan Xiang adalah pengecualian. Karena dia tersesat ke alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, dia meninggal secara tak terduga tanpa bereaksi apapun. Dengan demikian Gu abadinya ditinggalkan dan menguntungkan Fang Yuan pada akhirnya. Ketiga Gu abadi ini masih memiliki kehendak Tuan Bintang Wan Xiang, tetapi dengan bantuan roh tanah bentuk bintang, tidak akan menjadi masalah besar untuk menaklukkan mereka. Tuan, ini adalah warisan abadi yang dipegang di tanah yang diberkati, silakan lihat. Roh tanah menyerahkan warisan kepada Fang Yuan. Ternyata ini adalah pertemuan kebetulan pertama Star-Lord Wan Xiang. Warisan Gu Immortal mengenai jalur bintang. Warisan inilah yang membimbing pembudidaya tunggal, Tuan Bintang Wan Xiang, di jalur kultivasinya untuk menjadi Gu Immortal peringkat 6. Pertemuan kebetulan kedua Star-Lord Wan Xiang adalah menemukan pintu masuk Starry Sky Grotto Heaven dari mana dia menjarah banyak sumber daya. Keberuntungannya sebenarnya cukup bagus. Kultivasi utama Star-Lord Wan Xiang adalah jalur bintang dan Starry Sky Grotto Heaven juga merupakan jalur bintang ke surga, dengan demikian, keduanya sangat kompatibel dalam hal sumber daya. Tidak seperti Fang Yuan, yang merupakan jalur kekuatan Gu Immortal, sementara tanah yang diberkati Hu Immortal adalah jalur perbudakan dan nyali Gu yang dihasilkan oleh Gunung Dang Hun adalah jalur jiwa, berbagai aspek ini tidak terlalu kompatibel satu sama lain. Sayangnya, Tuan Bintang Wan Xiang masih mati pada akhirnya, dan semua yang dia miliki sekarang adalah milik Fang Yuan. Fang Yuan tinggal sepanjang hari di tanah yang diberkati bentuk bintang.
Dia memeriksa suku kecil manusia batu di tanah yang diberkati serta 3 ikan naga bintang Spinevin tingkat binatang buas yang sunyi. Saat dia masih hidup, Star-Lord Wan Xiang telah menggunakan segala upaya yang mungkin untuk membawa sekelompok kecil manusia batu ini. Dia tidak memiliki nyali Gu dan bentuk bintang tanah yang diberkati juga bukan lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia batu. Akibatnya, banyak manusia batu telah meninggal, tidak mudah baginya untuk mempertahankan kelompok kecil ini. 3 ikan naga bintang Spinevin ditangkap dari surga gua Starry Sky, tidak ada kekurangan binatang buas di dalamnya. Alasan dia menghabiskan banyak usaha dan modal adalah karena makanan tanda bintang Immortal Gu adalah daging segar ikan naga bintang Spinevin. Dan cahaya bentang Immortal Gu memakan tubuh manusia batu. Adapun pemotretan bintang Immortal Gu, makanannya adalah rumput laut bintang gelap dalam jumlah besar. Rumput laut jenis ini tumbuh dalam jumlah besar di danau bintang yang rusak. Ini adalah situasi ortodoks Gu Immortals. Jalan apapun yang mereka kembangkan, Gu abadi mereka akan berada di jalur itu dan bukaan abadi mereka sebagian besar akan memiliki tanda dao dari jalur itu. Dengan cara ini, mereka bisa menanggung beban memberi makan Gu abadi dengan mengumpulkan makanan yang dibutuhkan sendiri. Tidak seperti Fang Yuan, yang lubang abadi jalur kekuatannya sudah mati, tanah yang diberkati Gu Immortal adalah lubang abadi jalur perbudakan, dan Gu abadi padanya adalah jalur kekuatan, jalan kebijaksanaan, jalur jiwa, jalur keberuntungan, dan berbagai jalur lainnya. Dia harus mendapatkan bantuan dari dunia luar untuk memberi makan Gu abadi ini. Setiap saat, dia harus memutar otaknya dan situasinya tidak stabil. Faktanya, membersihkan jiwa Immortal Gu belum diberi makan dengan benar hingga hari ini. Apakah itu tanah yang diberkati Gu Immortal atau bukaan abadi jalur kekuatannya? Mereka berdua memiliki tanda dao jalur jiwa yang jarang dan dengan demikian bahkan jika dia mau, tidak mungkin bagi Fang Yuan untuk membesarkan ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Dengan menjadi pemilik tanah yang diberkati bentuk bintang, kekuatan Fang Yuan berlipat ganda. Jalur bintang 3 Immortal Gu, 4 pilar ekonomi, warisan jalur bintang yang lengkap, Fang Yuan akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerapnya sepenuhnya. Dia juga membuat roh tanah bentuk bintang terus meminta untuk mengenali pemilik tanah yang diberkati di surga kuning harta karun, untuk membuat gambar tanah yang diberkati bentuk bintang yang masih belum memiliki pemilik. Dan dia juga tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Hei Loulan dan Bai Yunseng untuk sementara waktu. Semakin lama dia bisa menyembunyikannya, semakin lama dia akan menyembunyikannya. Tanah yang diberkati Gu Immortal sudah terungkap, tanah yang diberkati bentuk bintang juga dalam keadaan terbuka sebagian, tetapi hanya Hei Loulan yang mengetahui lokasi ini. Jika, di masa depan, dia menjadi buronan, pangkalan ini akan sangat penting. Mengenai Gunung Danghun dan sumber daya di dalam tanah yang diberkati Gu Immortal, Fang Yuan tidak berencana untuk memindahkannya untuk saat ini. Sumber daya telah diatur baru-baru ini dan sejumlah besar modal diinvestasikan. Jika dia memindahkannya ke tanah yang diberkati bentuk bintang, dengan betapa cerdiknya Hei Loulan, bukankah dia akan menyadarinya? Keesokan harinya, Fang Yuan pergi untuk berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian. Dengan pengaruh besar dari persaingan skala besar, benua tengah menghadapi lonjakan popularitas dalam penyempurnaan Gu di antara semua orang. Berita tentang 10 sekte kuno besar benua tengah yang berkolaborasi untuk menyergap Song Zixing dan gagal belum disebarkan, pengetahuan tentang ini terbatas pada tingkat Gu Immortal yang lebih tinggi. 10 sekte kuno yang hebat telah kehilangan banyak muka, masih belum ada berita tentang Song Zixing, membuatnya tampak seperti lelucon bagi sekte lain atau pembudidaya tunggal Gu Immortals. Banyak Gu Immortal bergerak satu demi satu, mencari jejak yang ditinggalkan oleh Song Zixing di pegunungan Truyang. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu? Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, 10 sekte kuno besar benua tengah mencari selama lebih dari 100 tahun untuk mempertahankan reputasi mereka, tetapi masih tidak dapat menemukannya. Kemampuan bersembunyi Song Zixing benar-benar ilahi, bahkan Fang Yuan tidak bisa menandinginya dalam hal ini. Dengan demikian, Fang Yuan tidak berpikir untuk mengejar Song Zixing sejak awal. Akhirnya, tanggal yang disepakati tiba, hari duel antara Fang Yuan dan Feng Jinhuang. Meskipun bukan kompetisi, itu menarik penonton yang cukup besar. Feng Jinhuang, kamu ingin berduel?
Tapi pertama-tama biarkan aku melihat taruhannya, jika taruhannya terlalu rendah, duel ini tidak akan dimulai. Fang Yuan berbicara di hadapan semua orang. Apakah mereka berduel atau tidak, yang diinginkan Fang Yuan hanyalah berada di 6 tempat teratas untuk warisan infalibel. Selain itu, kalah dalam duel tidak akan menghilangkan salah satu belah pihak atau memengaruhi peringkat mereka. Feng Jinhuang telah membuat persiapan, diam-diam mentransmisikan suaranya, taruhan saya pasti akan sangat menarik minat Anda. Fang Yuan, Anda adalah zombie abadi dan tentu tahu rasa sakit zombie abadi. Apa yang saya miliki adalah metode yang dapat membuat Anda bangkit kembali. Metode kebangkitan. Mata Fang Yuan menyipit, perubahan yang jelas muncul dalam ekspresinya. Spirit Affinity House benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, fondasinya jauh di luar imajinasi. Fang Yuan telah dengan susah payah mencari cara untuk menyingkirkan status zombie abadinya dan bangkit kembali, dan Spirit Affinity House benar-benar punya cara. Pada saat ini, ketika Feng Jinhuang menempatkan metode ini sebagai taruhan, itu langsung menyentuh kepentingan inti Fang Yuan, membuatnya tidak bisa menolak. Hehehe. Fang Yuan tertawa, menahan suasana hatinya yang gelisah saat dia melihat Feng Jinhuang. Katakan padaku, metode ini tidak akan menjadi teknik kepemilikan sekte bangau abadi, kan? Tentu saja tidak. Feng Jinhuang tersenyum acuh tak acuh. Saya memang tertarik dengan taruhan Anda. Tapi taruhan ini masih jauh dari cocok dengan tanah yang diberkati Hu Immortal saya. Nilai dari semua hal bervariasi. Fang Yuan, jika Anda diberi pilihan tanah yang diberkati Hu Immortal atau kebangunan rohani, mana yang akan Anda pilih? Tentu saja itu akan menghidupkan kembali. Fang Yuan memilih tanpa ragu-ragu dalam hati, sambil juga berbicara tanpa ragu-ragu, tentu saja itu akan menjadi tanah yang diberkati Hu Immortal. Ini adalah fondasi terbesar saya, meskipun saya telah menjadi zombie abadi, saya dapat mempertahankan kehidupan yang baik dengan mengandalkannya. Bibir Feng Jinhuang bergerak-gerak saat dia menggelengkan kepalanya, melembutkan nada suaranya, Fang Yuan, kamu tidak mungkin menjadi orang yang picik. Tapi, saya tahu Anda tidak akan menempatkan tanah yang diberkati Hu Immortal sebagai taruhan Anda, dan saya juga tidak dapat secara paksa menuntut Anda untuk melakukannya. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih praktis. Jika saya kalah, saya akan memberitahu Anda metode kebangunan rohani. Anda dapat yakin bahwa metode ini sudah memiliki preseden yang sukses. Tapi kalau kalah, kita bisa melakukan transaksi. Fang Yuan melihat senyum tipis dan penampilan percaya diri Feng Jinhuang, dia menyipitkan matanya dan bertanya, transaksi apa? Feng Jinhuang menjawab, jika Anda kalah, Anda perlu membuat kesepakatan dengan Spirit Affinity House untuk memasoknya Ligu untuk jangka panjang. Harga dapat didiskusikan selama tidak melampaui batas. Tetapi Anda harus mengirimkannya tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai. Jika Anda kekurangan jiwa, Spirit Affinity House akan menjualnya kepada Anda, dan harganya bahkan akan 30% lebih rendah dari harga pasar. Transaksi ini harus diutamakan, bahkan daripada transaksi sekte bangau abadi. Tidak peduli berapa banyak nyali yang Anda miliki Anda harus terlebih dahulu memasoknya ke Spirit Affinity House sebelum menjualnya ke tempat lain. Mendengar ini, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Jinhuang dalam cahaya yang berbeda lagi, memiliki pendapat yang sama sekali baru sehubungan dengan gadis muda di depannya ini. Dia tidak mengharapkan dia untuk dewasa ke tingkat ini hanya dalam periode waktu ini. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Tidak, alih-alih itu, harus dikatakan bahwa dia memiliki orang-orang yang cakap di belakangnya dan dididik dengan baik. Permintaan Feng Jinhuang, sejauh menyangkut Fang Yuan, benar-benar lunak dan bahkan bisa dikatakan terlalu murah hati. Tapi nyali bagi Feng Jinhuang, adalah kebutuhan mendesak. Alasannya, Feng Jinhuang bisa menjelajahi alam mimpi dengan sayap impian immortal Bahkan dengan bantuan abadi, jiwanya masih akan merasa lemah dan bisa terluka. Guts adalah salah satu metode penguatan jiwa berkualitas tinggi di seluruh dunia, bahkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah memujinya. Feng Jinhuang awalnya menantang Fang Yuan karena temperamen remaja, itu adalah tindakan yang diambil karena marah. Tapi saat ini, diskusi tentang taruhan dengan Fang Yuan didasarkan pada situasi saat ini, itu praktis dan juga menyangkut manfaat.
Ini adalah tindakan yang matang. Jika Feng Jinhuang meminta Fang Yuan untuk menempatkan tanah berkah Hu Immortal atau Gunung Dang Hun sebagai taruhan, Fang Yuan pasti tidak akan setuju. Dan meskipun Fang Yuan menggunakan nama Sekte Bangau Abadi, hubungan antara dia dan Sekte Derek Abadi terkenal oleh 10 sekte kuno yang hebat. Fang Yuan sama sekali tidak ragu sehubungan dengan reputasi Sekte Bangau Abadi dan pasti akan menyetujui duel Feng Jinhuang dengan ini. Dengan demikian, Feng Jinhuang membuat permintaan ini. Bagi Fang Yuan, menjual nyali Gu ke Spirit Affinity House secara alami memiliki manfaatnya. Manfaat pertama adalah dia bisa meningkatkan volume penjualan, mendapatkan lebih banyak batu esensi abadi. Siapa yang tidak ingin memiliki lebih banyak batu esensi abadi? Manfaat kedua adalah Fang Yuan akan memiliki koneksi ke Spirit Affinity House. Jika suatu hari, dia berselisih dengan Sekte Bangau Abadi, dia akan memiliki jalan alternatif. Faktanya, niat awal Fang Yuan dalam menerima tantangan Feng Jinhuang adalah bekerja sama dengan Spirit Affinity House. Saat Feng Jinhuang menjelajahi alam mimpi beberapa kali, dia menyadari nilai nyali Gu dan ingin mendapatkan beberapa manfaat dari Sekte Bangau Abadi. Dan Fang Yuan juga bersedia melakukan ini, jika dia benar-benar mencapai kesepakatan dengan Spirit Affinity House, itu juga akan sangat membantunya dalam mengelola hubungannya dengan Sekte Bangau Abadi. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, duel ini bermanfaat bagi saya. Bagaimanapun, hasil duel tidak ada hubungannya dengan kompetisi. Ada yang salah, permintaannya juga untuk menurunkan keinginanku untuk bertarung. Fang Yuan tiba-tiba menyadari dan memahami lapisan niat lain di balik langkah dari Feng Jinhuang ini. Mari kita mulai, pemenang akhir kontes ini adalah aku. Mata Fang Yuan bersinar terang saat dia tertawa terbahak-bahak. Tatapan Feng Jinhuang melintas, itu tidak pasti. Taruhan ditetapkan, kedua belah pihak mulai mendiskusikan isi duel ini. Feng Jinhuang menyarankan untuk menyempurnakan jejak gelombang Sungai Gu sebagai tugasnya. Jejak gelombang Sungai Gu adalah cacing Gu jalur air peringkat 5, dan membentuk seri dengan jejak air peringkat 3 Gu, jejak gelombang peringkat 4 Gu dan jejak gelombang duniawi peringkat 6 Gu abadi. Fang Yuan segera menolak. Rumah Afinitas Roh menghususkan diri dalam membudidayakan dan menggunakan cacing Gu jalur air, ini bisa dilihat dari rumah Gu abadi, paviliun air. Jika tugas ditetapkan untuk menyempurnakan jejak gelombang Sungai Gu, keuntungan Feng Jinhuang akan terlalu besar. Fang Yuan menyarankan untuk memurnikan langkah darah Gu. Ini adalah cacing Gu tipe gerakan jalur darah peringkat 3. Feng Jinhuang juga langsung menolak. Sungguh lelucon, siapa yang tidak tahu Fang Yuan mahir dalam teknik penyempurnaan jalur darah, dan Feng Jinhuang tidak percaya diri dalam memurnikan jalur darah Gu. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum akhirnya menetap pada cacing Gu jalur api peringkat 5 lubang pagoda api Gu, dan itu akan dilakukan dalam duel bela diri. Duel itu tidak akan bersifat pribadi, tetapi menjadi kontes yang benar-benar terbuka seperti konvensi jalur penyempurnaan. Segera, bahan serupa muncul di depan kedua belah pihak. Untuk menjaga keadilan, kedua belah pihak diberikan resep Gu yang sama. Pemenangnya adalah pihak yang berhasil menyempurnakan 5 lubang api pagoda Gu terlebih dahulu. Berbeda dengan kontes sebelumnya, karena dalam format duel bela diri, setiap kali mereka mencapai tahap tertentu, kedua penyuling akan memiliki kesempatan untuk saling menyerang satu sama lain. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan dan Feng Jinhuang duduk berhadapan satu sama lain, masing-masing menempati ujung panggung dengan jarak sekitar 260 langkah di antara mereka. Duel dimulai, Fang Yuan segera memeriksa bahan penyempurnaan. Dia perlu memiliki pemahaman yang lengkap tentang setiap materi. Jika beberapa bahan rusak, itu akan sangat mempengaruhi penyempurnaan Gu. Fang Yuan memeriksa dengan sangat hati-hati, terkadang penyelenggara tugas akan dengan sengaja memasok beberapa bahan yang rusak dan bahkan mengutak-atiknya sehingga cacatnya disembunyikan, menyebabkan Gu Master tidak dapat dengan mudah mendeteksinya. Jika mereka benar-benar tertipu, itu akan menyebabkan masalah saat menyempurnakan Gu. Pengaturan ini memiliki makna praktis. Biasanya, saat menyempurnakan Gu Master tidak akan selalu dapat mengumpulkan bahan penyempurnaan yang sempurna. Terkadang, akan ada beberapa kerusakan karena bahan mungkin telah disimpan terlalu lama, atau mungkin rusak saat diangkut atau disita dalam
pertempuran, atau mungkin ada bahan pemurnian di bawah standar yang dijual di pasar, yang harus dibedakan oleh Master Gu sendiri. Dengan demikian, memeriksa bahan pemurnian Gu adalah bagian dari pencapaian jalur penyempurnaan. Dalam duel pemurnian 5 lubang pagoda api Gu ini, konvensi memasok sebanyak 1000 jenis bahan, tidak ada satu pun cacing Gu, semuanya rumput, bunga, batu, tulang, dan sebagainya. Fang Yuan memeriksa semua bahan, menggunakan 1 jam penuh. Setelah itu, dia memeriksa resep Gu yang disediakan oleh konvensi. Ada 5 resep Gu, peringkat 1, Gu arang bukaan tunggal, peringkat 2, kompor lubang ganda Gu, peringkat 3, 3 lubang gubuk api Gu, peringkat 4, 4 lubang menara api Gu, serta peringkat 5, 5 lubang pagoda api Gu. Kelima cacing Gu ini adalah seri, berbagi asal yang sama. Langkah pertama dalam memurnikan 5 lubang pagoda api Gu adalah dengan menyempurnakan sejumlah besar Gu arang lubang tunggal peringkat 1. Kemudian, menggunakan arang lubang tunggal Gu sebagai bahan utama untuk menyempurnakan kompor lubang ganda Gu. Dari peringkat 1 ke peringkat 2, peringkat 2 ke peringkat 3, peringkat 3 hingga peringkat 4, dan kemudian dari peringkat 4 ke peringkat 5, akhirnya memurnikan 5 lubang pagoda api Gu. Itu karena ada banyak langkah dan prosesnya rumit, kedua belah pihak diberikan 1000 jenis bahan pemurnian Gu. Dengan metode jalur kebijaksanaan Fang Yuan, dia dapat memodifikasi resep Gu dan mengurangi beberapa langkah proses penyempurnaan Gu. Dia bahkan bisa langsung menyempurnakan 5 lubang pagoda api Gu dengan bahan yang disediakan. Namun, setelah beberapa pemikiran, Fang Yuan menyerah pada ide itu dan memutuskan untuk bergerak selangkah demi selangkah. Ada banyak alasan. Pertama, dia tidak dapat mengandalkan kebijaksanaan Gu di sini. Kedua, memodifikasi resep Gu membutuhkan banyak waktu, dan hanya akan ada lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Selain itu, ini adalah duel bela diri, kedua belah pihak bisa menyerang total 5 kali untuk mengganggu penyempurnaan Gu. Jika resep Gu untuk menyempurnakannya secara langsung digunakan, setelah prosesnya terganggu, upaya sebelumnya akan lebih stabil untuk bergerak selangkah demi selangkah. Sementara Fang Yuan sedang memeriksa bahan penyempurnaan Gu, Feng Jinhuang sedang memeriksa resep Gu. Saat Fang Yuan memeriksa resep Gu, Feng Jinhuang dengan cermat memeriksa bahan penyempurnaan. Urutannya berbeda, tetapi ketika mereka memulai penyempurnaan Gu, itu hampir bersamaan. Mereka akhirnya dimulai. Mereka menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memeriksa bahan dan resep Gu, mereka sangat sabar. Kontes ini menyangkut wajah Sekte Bangau Abadi dan Rumah Afinitas Roh, ini adalah pertempuran reputasi dua sekte kuno. Para penonton mulai berbicara. Beberapa mendukung Feng Jinhuang sementara beberapa sangat menghargai Fang Yuan. Ada juga 2 faksi yang telah terbenteka di antara penonton, murid-murid yang lebih besar dari Spirit Affinity House berada dalam pertarungan timbal balik dengan murid-murid Sekte Bangau Abadi. Para tetua yang memimpin kelompok Sekte Bangau Abadi memiliki ekspresi jelek. Fang Yuan telah menempatkan nyali Gu sebagai taruhan tanpa melapor ke petinggi Sekte Bangau Abadi, dan mereka merasa tidak enak tentang ini. Pada awalnya, teknik penyempurnaan Fang Yuan dan Feng Jinhuang sama. Selama proses ini, Fang Yuan menggunakan teknik penyempurnaannya yang terampil untuk secara bertahap melampaui Feng Jinhuang, maju lebih cepat dan perlahan mendapatkan sedikit keunggulan. Bagaimanapun, Fang Yuan memiliki pengalaman praktis dari kehidupan sebelumnya, sementara meskipun Feng Jinhuang menggunakan Immortal Gu untuk menjelajahi alam mimpi dan meningkatkan pencapaian jalur penyempurnaannya dengan cepat, dia masih kurang tempar dalam mempraktikkannya. Untuk mengejar Fang Yuan, Feng Jinhuang menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Aksi ganda, tangannya gemetar, dan gumpalan api yang dia pelihara, tiba-tiba terbelah menjadi 2, membentuk 2 gumpalan api. Langkah pembunuh jalur penyempurnaan, tangan angan-angan kecil. 2 tangan kecil dan kompak terbang keluar dari pikiran Feng Jinhuang, sepenuhnya terbentuk dari kehendak, memancarkan kilau batu giok. Kedua tangan Feng Jinhuang terus-menerus mengatur dan mengontrol intensitas dan suhu 2 gumpalan api, sementara kedua tangan kecil itu meraih bahan dan melemparkannya ke dalam api. Luar biasa. Menggunakan 2 gerakan pembunuh secara berurutan. Feng Jinhuang sudah dipersiapkan dengan baik, sekarang kecepatannya jauh lebih cepat daripada Fang Yuan. Diskusi riuh sedang dipertukarkan di antara para penonton.
menggunakan dua gerakan pembunuh abadi secara berurutan. Di bawah topeng, tatapan Fang Yuan tajam seperti pisau. Tapi dia segera mengalihkan pandangannya ke arah api di tangannya. View, itu sudah dekat. Di luar panggung, seorang murid wanita dari Spirit Affinity House menghela nafas lega. Kakak senior Qin Juan, apa yang dekat? Saya dengan jelas melihat kakak perempuan pertama Jin Huang menggunakan dua gerakan pembunuh jalur penyempurnaan berturut-turut, segera mengejar ketinggalan. Murid perempuan lain dari Spirit Affinity House sedang duduk di samping Qin Juan, dia memiliki wajah gemuk, namanya Sun Yao dan dia menanyakan ini dengan rasa ingin tahu. Adik perempuan Sun Yao, kamu perlu memahami bahwa duel ini berbeda dari apa yang telah kita lihat sebelumnya, ini adalah duel bela diri. Dalam duel bela diri, pemurni dapat menyerang untuk mengganggu penyempurnaan pihak lain. Qin Juan menjelaskan dengan sabar. Ah, mereka bisa melakukan itu. Sudah sangat sulit bagiku untuk menyempurnakan Gu secara normal, tetapi jika aku terganggu di atas itu. Surga. Sun Yao mengerutkan bibirnya, mengungkapkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia bahkan tidak berani membayangkan hal seperti itu. Format duel bela diri ini jelas dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita, siapapun yang memikirkan ini benar-benar ketat. Tidak, Qin Juan, bagaimanapun, memiliki ekspresi persetujuan, mampu menahan gangguan adalah salah satu aspek terpenting dari jalur penyempurnaan. Dalam perjalanan kultivasi kita, mungkin suatu hari kita akan menderita serangan diam-diam ketika kita memurnikan Gu. Faktanya, berkali-kali ketika kita meninggalkan sekte untuk menyelesaikan misi sekte di luar, karena segala macam kerusakan yang mungkin terjadi pada cacing Gu, kita sering harus menyempurnakan Gu baru di alam liar. Menggunakan logika yang sama, ketika kita menghadapi musuh yang kuat dan menemukan musuh yang menyempurnakan Gu, kita juga akan memilih untuk menyelinap menyerang dan mengejutkan musuh, mengubah situasi dalam pertempuran menguntungkan kita. Ini adalah signifikansi praktis dari format duel bela diri. Adik perempuan Sun Yao, Anda juga tahu Gu Master harus menggunakan semua konsentrasi mereka selama proses penyempurnaan, karena sedikit kecerobohan dapat mengakibatkan kegagalan dan serangan balik. Tapi, ketika Anda menyempurnakan Gu di luar, Anda juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar Anda. Kakak senior pertama Jin Huang menggunakan dua gerakan pembunuh jalur penyempurnaan berturut-turut sebelumnya, itu adalah langkah yang berisiko. Karena saat dia mengaktifkan gerakan pembunuh, seluruh perhatiannya secara alami terfokus pada cacing Gu yang membentuk gerakan pembunuh. Jika itu adalah Master Gu biasa, mereka mungkin sudah kehilangan kendali atas api dan gagal dalam penyempurnaan Gu jika mereka harus mengalihkan perhatian mereka dalam mengaktifkan gerakan pembunuh. Jika pada saat ini, Fang Yuan, iblis itu, telah menyerang kakak perempuan pertama Jin Huang, itu mungkin telah menyebabkan masalah yang signifikan baginya. Mendengar penjelasan Qin Juan, Sun Yao menyadari, jadi seperti itu, maka itu benar-benar berbahaya. Untungnya, iblis Fang Yuan itu tidak menyerang. Karena Fang Yuan, berkali-kali, menggunakan teknik penyempurnaan jalur darah pada saat-saat krusial, murid Spirit Affinity House yang tidak menyukainya secara pribadi memanggilnya iblis. Namun, pada kenyataannya, ada banyak iblis di 10 sekte kuno besar di benua tengah. Misalnya, tetua tertinggi ketiga dari sekte Bangau Abadi, Lord Tiger Demon, adalah jalur iblis Gu Immortal di tahun-tahun awalnya sebelum dia direkrut oleh sekte Bangau Abadi. Sekte yang paling banyak memamerkan ini sebenarnya adalah Spirit Affinity House itu sendiri. Almarhum pedang abadi Boking adalah orang dari jalur iblis dengan sifat yang sangat membunuh, tetapi direformasi melalui cinta dengan Peri Mo Yao dari Spirit Affinity House. Pada akhirnya, Boking direkrut ke Spirit Affinity House. Saat ini, kisah Peri Bai King dan Feng Jiuge tersebar luas, dan Feng Jiuge sebelumnya juga berasal dari jalur iblis. Benua Tengah sangat besar dan terkenal menghasilkan juara yang luar biasa. Sesekali, akan ada beberapa pembudidaya iblis yang menakjubkan dan pembudidaya tunggal yang akan mengguncang dunia. Untuk mempertahankan kendali atas situasi keseluruhan dan untuk melindungi kepentingan mereka, 10 sekte kuno besar benua tengah akan merekrut orang-orang ini, itu adalah metode terbaik untuk secara efektif mempertahankan otoritas mereka. Dia tidak menyerang. Sayang sekali. Feng Jin Huang menghela nafas dalam hati. Dari dua gumpalan api yang menyala di depannya, satu tiba-tiba padam. Apa yang terjadi?
Orang-orang di antara penonton tanpa sadar berseru. Jangan bilang iblis itu, Fang Yuan, telah menyerang dan mengganggu kakak perempuan pertama itu, menyebabkan setengah dari penyempurnaan Gu gagal. Setan ini terlalu licik, serangan apa yang dia gunakan, kami bahkan tidak melihatnya. Sun Yao berteriak dengan cemas, nadanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Fang Yuan. Tidak, itu tidak benar. Tetua yang menyelenggarakan duel ini tidak mengatakan apa-apa, ini berarti iblis, Fang Yuan, tidak menyerang. Jadi seperti itu. Mata Qin Juan berbinar saat dia tiba-tiba menyadari, awalnya, kakak perempuan senior pertama telah memasang fasad menggunakan dua gerakan pembunuh, itu adalah jebakan yang dimaksudkan untuk membujuk Fang Yuan untuk menyerangnya. Jika Fang Yuan menyerang, pikirannya akan terfokus pada serangannya pada saat itu, yang akan mengungkap titik lemah. Kakak perempuan pertama kemudian akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil melakukan serangan balik. Ya ampun, apakah itu benar-benar terjadi? Mulut kecil dan gemuk Sun Yao terbuka lebar karena terkejut pada pertarungan akal di balik kontes ini. Qin Juan memiliki ekspresi serius, saya juga baru saja tertipu. Kebenarannya adalah kakak perempuan pertama memasang jebakan, tetapi iblis Fang Yuan itu melihatnya dan tidak tertipu. Adik perempuan Sun Yao, perhatikan baik-baik, kontes ini akan sangat indah. Kontes antara keduanya benar-benar yang terbaik dari generasi ini. Oke, Sun Yao mengangguk, matanya menatap panggung tanpa berkedip. 10 sekte kuno besar benua tengah selalu bersaing ketat, tidak hanya Gu Immortal mereka bersaing, para murid juga memiliki jenis kompetisi yang serupa. Tidak ada keraguan bahwa Feng Jin Huang adalah yang terbaik dari generasi ini dalam 10 sekte kuno besar di benua tengah. Namun, dalam kontes untuk tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan tiba-tiba muncul dan menendang Feng Jin Huang menuruni gunung. Adapun peristiwa di balik layar, mereka tidak dijelaskan kepada murid-murid seperti Sun Yao dan Qin Juan, dan bahkan murid-murid sekte Bangau Abadi sendiri dan sebagian besar orang tua mereka mengira Fang Yuan adalah murid jenius, diam-diam diasuh oleh sekte tersebut. Di babak sebelumnya, Feng Jin Huang dikalahkan, dan duel ini, di mana Feng Jin Huang ingin merebut kembali prestisenya, melibatkan kontes antara murid terbaik dari 10 sekte kuno besar. Itu adalah bentrokan tersembunyi antara Rumah Afinitas Roh dan Sekte Bangau Abadi. Dengan demikian, hampir semua penonton mengajukan pertanyaan, siapa Master Gu terbaik di antara generasi muda? Apa yang tidak mereka ketahui adalah, Fang Yuan telah menjadi Gu Immortal, meskipun dia hanya zombie abadi, dia sudah menjadi seseorang yang tidak bisa mereka uraikan lagi. Sementara itu, Feng Jin Huang memiliki sayap impian Immortal Gu, dan telah mengaktifkannya, mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pengamat hanya dapat melihat detail permukaan seperti itu, tetapi kedua pesaing tidak melihat banyak kepentingan dalam aspek reputasi. Feng Jin Huang sudah banyak matang dan menyadari apa arti manfaatnya, sementara Fang Yuan jauh melampaui kedewasaannya. Kompetisi berlanjut. Fang Yuan telah melihat melalui jebakan Feng Jin Huang, tetapi di antara dua gerakan pembunuh Feng Jin Huang, tangan angan-angan kecil itu nyata. Itu tidak seperti aksi ganda, yang hanya fasad. Dengan bantuan dua tangan kecil yang terbuat dari kemauan, kecepatan penyempurnaan Feng Jin Huang sedikit di atas Fang Yuan. Dan seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara keduanya berangsur-angsur meningkat. Namun, celah ini tidak jelas. Fang Yuan mempertahankan ritmenya, dan hanya menggunakan teknik penyempurnaan Gu tanpa gerakan pembunuh, dia mempertahankan api dan sekarang hampir selesai memproses bahan. Dia menggunakan teknik penyempurnaan Gu dan bukan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Teknik adalah ringkasan dari keterampilan dan pengalaman murni. Mereka adalah dasar dari penyempurnaan Gu. Sangat terampil. Meskipun dia adalah musuh, saya tidak bisa tidak mengakui iblis ini, Fang Yuan, memiliki fondasi yang sangat kuat dalam penyempurnaan Gu. Bahkan beberapa tetua dari sekte kami tidak memiliki fondasi yang kokoh seperti dia. Qin Juan tiba-tiba menghela nafas, setelah memperhatikan dengan lekat-lekat untuk waktu yang lama. Dia memiliki pemahaman tentang begitu banyak teknik penyempurnaan Gu, dia telah menggunakan setidaknya 30 jenis sekarang. Tapi saya merasa kakak perempuan pertama kami masih yang lebih menakjubkan. Dia mundur sedikit di awal, tetapi dengan cepat menyusul kemudian. Sekarang, tidak peduli bagaimana iblis Fang Yuan mengejar itu, dia tidak akan bisa mengejar.
Gerakan pembunuh tangan angan-angan kecil ini benar-benar nyaman. Kata Sun Yao, kagum. Tidak. Qin Juan menggelengkan kepalanya, petunjuk kakak perempuan senior pertama mungkin belum tentu merupakan hal yang baik. Mempertahankan gerakan pembunuh membutuhkan esensi purba dan juga membebani pikiran. Sebaliknya, iblis Fang Yuan itu hanya menggunakan teknik penyempurnaan dasar Gu, yang tidak terlalu membebani pikiran. Saat ini berlanjut dari waktu ke waktu, pikirannya akan lebih sedikit dikenakan pajak daripada kakak perempuan pertama, yang akan sangat membantu pada tahap selanjutnya dari penyempurnaan Gu. Ah, seperti ini. Lalu, bukankah kakak perempuan pertama dalam bahaya? Kakak perempuan Qin Juan, Anda mengatakan kakak perempuan pertama mendapatkan keunggulan dari menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, tetapi sebaliknya dirugikan. Meskipun kata-katamu terdengar masuk akal, bagaimana bisa seperti itu? Sun Yao merasa pusing. Hehe, adik perempuan Sun Yao, ini adalah kecemerlangan. Konvensi jalur penyempurnaan. Anda baru saja memulai perjalanan kultivasi Anda dan belum bersentuhan dengan banyak hal, Anda perlahan-lahan akan memahaminya di masa depan. Qin Juan tersenyum, tetapi dia merasa berat di dalam. Setan ini, Fang Yuan, terlalu terampil. Dia mengimbangi kakak perempuan pertama hanya dengan berulang kali menggunakan teknik penyempurnaan Gu. Meskipun kakak perempuan pertama menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, dia tidak dapat menciptakan prospek besar. Tidak bisa terus seperti ini. Feng Jinhuang merasakan kelelahan mental. Belum lama sejak kompetisi dimulai, dan kedua belah pihak masih dalam tahap pemurnian arang lubang tunggal peringkat 1 Gu. Menurut logika, Feng Jinhuang seharusnya masih memiliki energi mental yang melimpah, dan tidak dalam keadaan kelelahan. Namun, perkiraan adalah satu hal, persaingan sebenarnya bisa sangat berbeda. Feng Jinhuang bisa mengabaikan tatapan dari luar panggung, bakatnya luar biasa dan dengan Gu Immortal sebagai orang tua, dia telah menjadi pusat perhatian sejak dia masih muda, dia sudah terbiasa. Tekanan pada Feng Jinhuang terutama datang dari Fang Yuan. Fang Yuan menampilkan fondasi yang sangat kokoh, dan hanya mengandalkan teknik penyempurnaan Gu untuk mempertahankan kecepatan dengan Feng Jinhuang, sementara meskipun dia telah menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, dia tidak dapat melampaui dia secara signifikan dalam kemajuan. Penampilan luar biasa Fang Yuan dan pencapaian yang tangguh membuat dunia melebih-lebihkan tingkat pencapaiannya, Feng Jinhuang sudah merasakan tekanan sebelum duel. Setelah duel dimulai, Fang Yuan mengejar dengan kecepatan yang stabil, yang semakin meningkatkan tekanan pada Feng Jinhuang. Tekanan ini sangat melelahkan di benak Feng Jinhuang. Dia perlahan mulai merasa lelah dan tidak nyaman secara internal. Tampaknya pencapaian kuasi Grandmaster jalur penyempurnaan saya tidak dapat menandingi pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan. Apa yang harus saya lakukan? Feng Jinhuang mulai berpikir dan merencanakan dengan cepat, sambil menyempurnakan Gu. Saya telah menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, pikiran saya juga lelah dengan cepat. Duel baru saja dimulai, dan seiring berjalannya waktu, keunggulan Fang Yuan akan menjadi lebih jelas. Tetapi jika saya berhenti menggunakan gerakan pembunuh dan bersaing hanya dengan teknik penyempurnaan Gu, saya masih tidak bisa menandingi Fang Yuan. Keuntungan terbesar saya adalah sejumlah besar gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang saya persiapkan dengan hati-hati. Duel tersebut menetapkan bahwa mereka hanya dapat menggunakan materi yang disediakan oleh konvensi. Meskipun mereka dapat meluncurkan serangan dan menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, metode apapun yang memengaruhi jiwa atau pikiran, seperti menyegarkan pikiran atau memperkuat jiwa, dilarang sama sekali. Feng Jinhuang adalah orang yang menetapkan aturan ini, itu untuk mencegah Fang Yuan menggunakan nyali Gu untuk memperkuat jiwanya selama duel. Jiwa dan pikiran terhubung erat. Feng Jinhuang membuat langkah ini untuk membatasi keunggulan Fang Yuan dalam aspek ini, tetapi dia tidak menyangka dia akan menjadi orang pertama yang menderita kelemahan dari aturan ini. Wosh! Tiba-tiba, Feng Jinhuang menjentikkan jari kelingkingnya, menembakkan setitik cahaya keemasan. Cahaya keemasan sangat cepat, mencapai Fang Yuan dalam sekejap mata, menargetkan api pemurnian di tangan Fang Yuan. Jika cahaya keemasan menghantam api, bahkan dengan kemampuan Fang Yuan, penyempurnaannya akan gagal, dia harus menanggung reaksi dan memulai dari awal. Namun, bagaimana mungkin orang yang berhati-hati seperti Fang Yuan tidak memperhatikan pertahanan area yang
Begitu penting. Ding. Suara tajam bergema, cahaya keemasan itu 3 inci dari api ketika bentrok menjadi penghalang tak berbentuk dan diblokir. Tatapan Fang Yuan tenang, api di tangannya tidak terpengaruh sedikit pun. Serangan Feng Jinhuang diblokir oleh Fang Yuan tanpa mengedipkan mata. Hanya setelah serangan ini dipertahankan, Gu Master di luar anggung bereaksi. Feng Jinhuang dari Spirit Affinity House adalah orang pertama yang memulai serangan. Tapi serangan itu diblokir oleh Fang Yuan dari Sekte Bangau Abadi. Apa serangan barusan? Itu sangat cepat. Feng Jinhuang membuat kesalahan dalam pilihannya, bagaimana mungkin Fang Yuan tidak mempertahankan area yang begitu penting? Mungkin lebih baik menyerang Fang Yuan secara langsung dan melukainya. Lihat, Feng Jinhuang menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan lagi. Ada keributan di luar panggung, tetapi di atas panggung, pemandangannya sunyi, terisolasi dari semua suara di luar. Menyerang titik-titik vital musuh, lalu menggunakan momen relatif aman ini untuk menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan lainnya. Fang Yuan melirik Feng Jinhuang, tersenyum dingin dalam hati, sepertinya kamu menggunakan seluruh kekuatanmu. Layak menjadi Feng Jinhuang, bahkan di masa muda Anda sangat menyadari kekuatan dan kelemahan Anda sendiri, saya harus mengatakan ini adalah pilihan yang masuk akal. Fang Yuan memujinya di benaknya, tetapi dia terus tidak tergerak, masih menyempurnakan Gu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Feng Jinhuang menggunakan kesempatan berharga untuk bergerak menyerang api penyempurnaan Fang Yuan, dan juga mengambil kesempatan ini untuk menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan kedua. Dengan bantuan dua gerakan pembunuh, kecepatan penyempurnaannya meningkat tajam, dan secara bertahap Fang Yuan terlempar ke belakang. Tanpa tekanan dari Fang Yuan, Feng Jinhuang segera merasa sedikit rileks, lapisan ketegangan di dalam dirinya mengendur, dan kecepatan penyempurnaannya semakin meningkat sedikit. Dalam duel ini, Fang Yuan dan Feng Jinhuang masing-masing memiliki 5 kesempatan untuk menyerang. Karena itu hanya duel, bukan pertempuran hidup dan mati, kekuatan yang bisa mereka gunakan setiap kali mereka menyerang terbatas pada level tertentu. Pertama kali, mereka hanya diizinkan menggunakan Gu peringkat 1. Kedua kalinya, mereka bisa menggunakan peringkat 2 Gu. Dan seterusnya, sampai kelima kalinya, di mana mereka bisa menggunakan peringkat 5 Gu. Sama halnya dengan pertahanan, mereka hanya bisa menggunakan cacing Gu dengan peringkat yang sesuai. Ini adalah batasan lain untuk Fang Yuan. Fang Yuan adalah zombie abadi, dengan gerakan pembunuh abadi. Jika dia diserang oleh tangan raksasa, akan sulit bagi Feng Jinhuang untuk menahannya. Tentu saja, Feng Jinhuang memiliki orang tua Gu abadi, jadi dia secara alami akan memiliki esensi abadi di tubuhnya bersama dengan Gu abadi dan keinginan atau emosi Gu abadi, tidak ada kemungkinan besar Fang Yuan benar-benar membunuhnya. Kali ini, dia menggunakan dua gerakan pembunuh jalur penyempurnaan sekaligus untuk memimpin. Di luar panggung, Sun Yao berteriak dengan penuh semangat. Ya, sayang sekali dia menggunakan salah satu dari 5 kesempatan untuk menyerang. Tapi ini juga taktik klasik, kami masih harus melihat hasil penyempurnaan untuk menentukan hasilnya. Qin Juan merenung saat dia menatap panggung. Waktu terus berlalu. Fang Yuan jatuh semakin jauh di belakang Feng Jinhuang, tetapi bagian yang aneh adalah dia tidak sedikit pun terburu-buru, tampaknya tidak berniat untuk menyalip Feng Jinhuang. Fang Yuan masih menggunakan teknik penyempurnaan Gu, menyempurnakan arang lubang tunggal Gu selangkah demi selangkah. Sementara Feng Jinhuang sudah mulai menyempurnakan kompor lubang ganda peringkat 2 Gu. Segera, pujian dan desahan bisa terdengar di luar panggung. Feng Jinhuang telah menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan ketiga, meningkatkan kecepatannya sekali lagi. 1 jam kemudian, Feng Jinhuang menyerang Fang Yuan dan mengambil kesempatan ketika Fang Yuan bertahan, dia menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan keempat. 4 gerakan pembunuh digunakan bersama, ada 6 gumpalan api yang mengambang di depan Feng Jinhuang, setiap benjolan disertai dengan tangan kecil yang terus-menerus mengambil bahan dan melemparkannya ke dalam api. Dengan bantuan tangan kecil yang penuh angan-angan, jumlah pasti bahan pemurnian Gu yang dilemparkan ke dalam api sangat tepat. Dari bantuan 4 gerakan pembunuh, kecepatan penyempurnaan Feng Jinhuang telah lama melampaui Fang Yuan, dan segera dia mulai dengan 3 lubang gubuk api Gu. Sementara Fang Yuan baru saja mulai memurnikan kompor lubang ganda Gu.
Melihat Feng Jinhuang maju dengan penuh kemenangan, melemparkan Fang Yuan jauh ke belakang, banyak yang ragu, apa yang dimainkan Fang Yuan. Sun Yao menyeringai, kemenangan kakak perempuan pertama dijamin. Qin Juan juga seorang jenius jalan penyempurnaan yang sangat diperhatikan oleh Spirit Affinity House, hanya saja dia belum dewasa. Dia juga mendukung kata-kata Sun Yao, jika situasinya terus seperti ini, kakak perempuan pertama memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Dengan kemampuanku, batas maksimumku adalah mempertahankan 5 gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Tapi ini adalah format duel bela diri, saya harus meninggalkan energi untuk menghadapi serangan Fang Yuan. Dari 5 kesempatan untuk menyerang, saya sudah menggunakan 2, sementara Fang Yuan hanya bertahan. Mungkinkah kondisiku terlalu memikat sehingga dia kalah? Feng Jinhuang tidak dapat memahami perilaku Fang Yuan dan merasakan keraguan sejenak. 15 menit berlalu, Feng Jinhuang telah membuat kemajuan yang baik dalam menyempurnakan 3 lubang gubuk api Gu, dia melewati tanda tengah. Saat ini, dominasi Feng Jinhuang sangat jelas, memimpin Fang Yuan dengan jarak yang sangat jauh. Sudah waktunya untuk menyerang. Tatapan Fang Yuan jelas, dan saat dia merasakan bahwa waktunya sudah matang, dia mengirim cacing Gu dari lubang abadinya. Saya menyerang. Dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Perhatian Feng Jinhuang segera tertarik, matanya yang cerah dan indah menatap Fang Yuan, sambil melanjutkan penyempurnaan Gu-nya. Akhirnya menyerang. Tapi apa alasan untuk memperingatkanku sebelumnya? Feng Jinhuang sangat berhati-hati. Fang Yuan terkekeh, Feng Jinhuang, hati-hati. Gu ini adalah Gu api hantu peringkat 1. Feng Jinhuang menyipitkan matanya, tatapan waspada melintas di matanya saat dia mulai berpikir cepat, pasti menjadi Gu peringkat 1, ini adalah serangan pertama Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menggunakan metode peringkat 1. Tapi itu mungkin belum tentu Gu api hantu, mungkin dia menunjukkan Gu itu untuk menyesatkanku. Bagaimanapun, penampilan luar cacing Gu bisa disamarkan, saya harus sangat berhati-hati. Sementara dia berpikir, Fang Yuan mengaktifkan cacing Gu di tangannya. Saat Gu ini diaktifkan, itu berubah menjadi gumpalan kecil api hantu yang menakutkan, yang kemudian perlahan bergerak menuju Feng Jinhuang. Ini benar-benar api hantu Gu. Feng Jinhuang sedikit tercengang. Tepat pada saat ini, api hantu Gu tiba-tiba mempercepat dan menembak ke arah Feng Jinhuang. Ayo, hanya 1 peringkat 1 hantu api Gu. Mata Feng Jinhuang bersinar tajam dengan percaya diri. Dia sudah cukup mempersiapkan diri dan dapat dengan mudah memblokir Gu tembakan hantu peringkat 1. Ketika api hantu Gu menyerang, dia bahkan punya waktu untuk memikirkan kemungkinan Fang Yuan melakukan serangan terus-menerus. Namun, api hantu tiba-tiba berhenti di dekat Feng Jinhuang. Setelah itu, api hantu perlahan mengelilingi Feng Jinhuang, bergoyang di kedua sisinya. Apa? Feng Jinhuang terkejut secara internal, Fang Yuan, apa artinya ini? Saat berikutnya, ekspresinya tenggelam saat kesadaran menyadarinya. Dalam duel ini, Master Gu hanya bisa bertahan dalam kisaran 1 meter. Api hantu Gu tidak merambah jangkauan 1 meter di sekitar Feng Jinhuang, membuatnya tidak bisa bertahan. Api hantu yang mengambang di sekitar hanya bisa dianggap sebagai bagian dari proses serangan Fang Yuan. Dia menggunakan api hantu peringkat 1 untuk menekanku, untuk mengalihkan perhatianku. Feng Jinhuang cerdik dan segera dapat memahami maksud di balik langkah ini. Sangat menyeramkan. Banyak orang, di luar panggung, berseru saat mereka menyadari rencananya. Sun Yao dipenuhi dengan kemarahan yang benar, setan Fang Yuan itu menggunakan celah dalam aturan. Dengan api hantu yang mengambang di depan Anda, siapa yang bisa berkonsentrasi untuk menyempurnakan Gu? Apakah tidak ada yang peduli tentang ini? Dia terlalu tidak tahu malu. Qin Juan menggelengkan kepalanya, berkata dengan sungguh-sungguh, aturan duel ditetapkan oleh kedua belah pihak. Serangan yang tertunda ini juga merupakan taktik pertempuran klasik dalam format duel bela diri, tidak bisa dianggap tidak tahu malu. Sialan. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Feng Jinhuang, api hantu dapat melukai jiwa, saya telah menghabiskan banyak energi mental saya, jika saya benar-benar terpengaruh olehnya, saya pasti akan tergelincir. Tetapi jika saya hanya membela secara membabi buta, pikiran saya akan terikat dalam mengamati pergerakan api hantu, dan kecepatan penyempurnaan Gu saya akan berkurang.
Petik 1. Masih ada cara, Feng Jinhuang bisa memulai serangan dan menghancurkan api hantu ini. Tapi ini tidak berharga, karena ini akan menjadi serangan ketiganya, yang berarti metode peringkat 3. Menggunakan metode peringkat 3 untuk membatalkan Gu api hantu peringkat 1 Fang Yuan, apapun yang terjadi, itu akan menjadi kerugiannya. Mungkin ini niatnya, dia ingin memikatku untuk menggunakan kesempatan berharga untuk menyerang. Feng Jinhuang mengertakkan gigi saat dia melihat Fang Yuan. Mengendalikan api hantu juga menghabiskan energi mental seseorang. Tapi Fang Yuan hanya menggunakan teknik penyempurnaan Gu dan bukan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, dapat dikatakan energi mentalnya dalam kapasitas penuh, itu lebih dari cukup untuk mengendalikan api hantu. Aduh, tidak menghancurkan api hantuku. Hehehe, kamu benar-benar sabar. Fang Yuan tiba-tiba tertawa. Lalu, bagaimana dengan api hantu lainnya? Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengeluarkan api hantu kedua Gu. Feng Jinhuang, perhatikan baik-baik, ini adalah Gu api hantu peringkat 2. Fang Yuan dengan tenang berbicara, tidak seperti serangan diam-diam Feng Jinhuang, dia secara terbuka mengumumkan metodenya. Gaya serangan Fang Yuan benar-benar berlawanan dengan Feng Jinhuang. Dua serangan Feng Jinhuang cepat, akurat dan tanpa henti, menyerang titik-titik vital musuh dan memaksa Fang Yuan untuk bertahan, sementara dia mengambil kesempatan untuk menggunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan. Namun, metode Fang Yuan dapat dijelaskan dengan satu kata, lambat. Api hantu kedua melayang perlahan ke arah Feng Jinhuang, berhenti 1 meter di depannya. Api hantu ini dibuat dari Gu api hantu peringkat 2, ukurannya 2 kali lipat dari api hantu pertama. Dua api hantu berputar-putar di sekitar Feng Jinhuang, tekanan pada Feng Jinhuang dengan cepat berlipat ganda. Bersambung.